sini ya. Mas Dimas, kenapa kamu bisa setega ini sama aku? Bahkan dalam mimpi pun aku gak pernah menyangka kalau kamu bisa setega ini sama aku. Apa kamu gak tahu betapa aku mencintai kamu, Mas? Seberapa besar kepercayaan aku sama kamu. Aku berikan hatiku seutuhnya untuk kamu, Mas. Ternyata dengan teganya kamu hancurkan hingga berkeping-keping seperti ini. Ayo Isa. Tempat ini hanya perlu dibersihkan aja Isa. Nanti aku suruh orang ya untuk bersihin tempat ini. Gak usah, Mas. Biar aku sendiri aja. Kemasalahannya bukan soal ini. Lalu apa? Gimana bisa aku tinggal di sini, Mas? Gimana caranya aku ngadepin ini semua? Kenapa Mas Dimas nggak bilang kalau Mas Dimas sudah punya istri dan anak? Isa, aku minta maaf. Aku tahu ini pasti berat untuk kamu. Aku janji, aku akan bertanggung jawab. Dan insya Allah akan aku tepati. Semua orang dan keluarga aku cuma kaget Aisyah dengan pernikahan kita. Tapi aku yakin hanya sementara. Cepat atau lambat mereka pasti akan menerima kamu. Aku juga minta maaf. Aku udah gak jujur sama kamu. Aku gak bilang aku sudah beristri. Waktu itu aku bingung Aisyah, mencari jalan keluar untuk menyelamatkan kamu dari amukan warga kampung. Semua terjadi begitu cepat. Aku gak punya momen yang pas untuk menjelaskan semuanya ke kamu. Dengan pernikahan kita yang serba kilat, lalu aku memikirkan anak aku yang ulang tahun. Aku udah janji untuk datang. Di sini bukan hanya kamu aja Aisyah yang pusing. Sejujurnya aku juga benar-benar stres. Aku merasa semua masalah datang bertubi-tubi menimpa aku. Kasihan Mas Dimas. Kayaknya dia betul-betul tertekan dengan keadaan ini. Aku percaya Mas Dimas orang yang baik. Aku percaya kalau dia nggak bohong saat dia bilang dia juga merasa tertekan dengan semua ini. Mas, aku cuma mau ngelakuin yang terbaik. Kalau yang terbaik adalah dengan aku pergi, aku bakal lakuin itu semua, Mas. Enggak Aisyah, kamu jangan bicara seperti itu. Kita menikah secara tiba-tiba. Semua ini takdir dari Allah SWT. Percaya sama aku Aisyah. Waktu yang akan menjawab semuanya.
gimana sih, Pak? Aku bener-bener gak terima kali ini. Aku gak terima Bianca mengalami nasib yang sama seperti aku. Pria yang aku sayangin, pria yang aku sangat cintai, jatuh cinta sama perempuan kampung. Sudahlah ya. Papa paham Mama sedang sedih. Tapi nggak juga harus ungkit masa lalu dong, Mama. Tapi kamu harus akui, Pak. Kamu jatuh cinta kan sama perempuan kampung pada saat itu. Saat kamu mengurus perkebunan, bahkan yang aku dengar, kalian punya anak dari hasil hubungan kelab kalian. Mah, sudah ya, sudah. Aku mohon sudah. Kenapa sih kita harus meributkan hal yang sudah lewat, Mah? Udahlah. Lagi pula Papa sudah janji sama Mama. Papa nggak akan ulang itu semua kok. Dan Papa juga nggak peduli lagi gimana itu perempuan itu. Dan nggak ada hubungan apa-apa lagi kok. Yang jelas saat ini di hati Papa cuma ada Mama. Aku bisa minta waktu. Aku mau bicara sama Bianca. Ini memang sudah menjadi urusan internal antara kamu dengan Bianca. Tapi please, Dimas, remember, Mama tidak terima. Mama lapor aja kamu itu orang. Oke, Mama gak apa-apa. Bianca. Jelasin. Jelasin ke aku, Mas. Kenapa kamu sampai tega ngelakuin ini semua ke aku? Apa kurang aku? Apa dosa aku sama kamu sebagai seorang istri? Kenapa kamu ngelakuin ini ke aku? Aku udah berusaha untuk menjadi istri yang terbaik untuk kamu. Aku selalu setia sama kamu, Mas. Dunia aku semuanya tentang kamu. Dan sekarang kamu pulang dengan wanita lain. Di hari ulang tahun Karisa, anak kita.
Jangan sentuh aku. Andai kamu tahu, Bianca, aku nggak pernah merencanakan semua ini. Tapi ini sudah jadi takdir aku. Demi Allah, aku nggak pernah berniat menduakan kamu, Bianca. Kenyataannya adalah aku harus menyelamatkan Aisyah karena dia hampir dipukuli dan diusir dari kampung halamannya. Untuk menyelamatkan dia, aku harus melakukan ini. Aku harap kamu mengerti, Bianca. Aku gak mau dengar apapun lagi kata-kata kamu, Mas. Aku gak mau dengar apapun. Mbak. Mbak, kok dia ditinggalin, Mbak? Ayo, Mbak, saya bantu untuk bantuin dia, ayo, Mbak. Kamu mau kan? Terus saya. Iya. Saya mau. Wanita itu telah menyelamatkan suamiku. Setelah dulu juga aku telah diselamatkan oleh dia. Kenapa takdir begitu kejam padaku? Sekarang bagaimana aku bisa untuk menyingkirkan Aisyah? Sementara kenyataan sebenarnya bukan hanya Mas Dimas yang berhutang nyawa padanya, tapi aku juga berhutang nyawa pada Aisyah. Baik, kalau memang semua ini adalah takdir, aku akan berusaha untuk menerimanya. Tapi kamu, Mas, kamu jangan pernah berharap aku akan mengakui Aisyah sebagai maduku.